Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aminuddin, NIM 8580286666 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka UPPJJ UT Pontianak Pokjar Sintang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penugasan kegiatan praktikum mandiri mata kuliah praktikum IPA di SD dengan materi pesawat sederhana pada percobaan 2 yaitu tuas atau pengungkit. Sebelum kita masuk ke kegiatan praktikum, saya ingin menjelaskan apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Atau dalam artian lain, semua jenis alat yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ada beberapa manfaat dari pesawat sederhana, diantaranya mengubah arah, mengubah bentuk energi, memperbesar kecepatan, dan mengurangi gaya. Adapun jenis-jenis dari pesawat sederhana itu ada 4. Yang pertama, katrol. Yang kedua, tuas atau pengungkit. Yang ketiga, bidang miring. Dan yang terakhir adalah roda berporos. Yang akan saya praktikkan pada kesempatan ini adalah tuas dan pengungkit. Sebelum kita ke praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tuas atau pengungkit. Jadi, tuas atau pengungkit adalah salah satu alat dari pesawat sederhana yang digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat suatu benda. Kita langsung saja ke persiapan dan pelaksanaan praktikumnya. Jadi, alat dan bahan yang digunakan ada 4. Yang pertama, penggaris ukuran 30 cm. Yang kedua, peniti. Yang ketiga, benang. Dan yang terakhir, botol air mineral. Setelah alat dan bahan sudah dipersiapkan, pastikan penggaris berada di titik tengah, yaitu di angka 15. Kemudian menggantungkan beban, yaitu sebanyak 5 peniti, dan di titik kuasanya ada 2 peniti. Dapat dilihat jarak antara titik beban ke titik tumpu adalah 13 cm dan jarak antara titik tumpu ke titik kuasa adalah 13 cm juga, dan ini masih seimbang. Kemudian sekarang kita akan coba menambahkan 3 peniti pada titik beban sehingga beban menjadi 8 peniti. Nah, ini jumlah penitinya sudah 8 di titik beban. Kemudian di titik kuasa masih tetap 2. Coba kita lihat hasilnya. Ternyata penggarisnya tidak seimbang. Pada awalnya titik tumpu berada di titik 15. Setelah dicoba ternyata penggaris tidak seimbang. Kemudian titik tumpu diubah menjadi ke angka 14. Coba kita ubah ke angka 14 dan menjadi seimbang. Dapat dilihat jarak antara titik beban ke titik tumpu adalah 12 cm dan jarak antara titik tumpu ke titik kuasa adalah
14 cm. Kemudian percobaan ketiga, beban diubah menjadi 5 peniti dan kuasa diubah menjadi 3 peniti. Dan hasilnya seimbang di titik 15. Jarak antara titik beban ke titik tumpu adalah 13 cm dan titik tumpu ke titik kuasa adalah 13 cm juga.